love is waiting, mercy and hope are right here. We are the church with no walls. Shout to this city, come on, come on. Let division disappear. Everybody's welcome here. We are the church with no walls. Shalom, Shalom. selamat pagi. Kita akan memulai ibadah. Mari satukan hati untuk berdoa. Kami datang kepadamu ya Aba Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk waktu yang masih ada. Hamba Haleluya. memberi bagi kami. Untuk kami boleh melatih diri kami di dalam ibadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah ini mengandung janji. Baik untuk hidup ini Amen. maupun untuk hidup yang akan datang. Percaya 2-3 orang berkumpul di dalam namamu, di situ engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih untuk di dalam setiap rumah tangga kami ada hadiratmu pagi hari ini. Engkau melawati setiap pribadi lepas pribadi. Percaya kami pulang tidak sama waktu kami Amen. datang. Karena kami pulang dengan membawa Amen. seluruh berkat-berkat-Mu Tuhan. Amen. Karena Tuhan ada datang untuk memberi hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hamba-hambamu yang melayan, engkau urapi, taruhkan perkataan firman-Mu di dalam hati dan di dalam mulut. Hambamu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, Kapten Riko Masela. Di dalam nama Yesus Kristus, hambamu Pak Hiu Tuhan, engkau urapi dalam nama Yesus. Amin. Dan setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, kami akan bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari semua ketemu Tuhan yang percaya katakan amin. Mari Amin, pagi amin. kita dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita naikkan syukur kita lewat penyembahan kita. Shandaralabalaba. Terima kasih, terima kasih. Oh Yesus, Engkau sangat baik. Oh Yesus, Kau teramat baik. Muriandaralabasana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Semua karena salib-Mu Tuhan, karena karya salib-Mu bagi setiap kami, sehingga kami dilayakkan Tuhan untuk hari ini boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan kami menyembah-Mu. Oh Rabashandaralamosi, kami beroleh keberanian untuk menghampiri Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru.
Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shandaralabalala. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita renungkan karya salib Kristus yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Shandaralabalala. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau baik Tuhan, Kau baik bagi kami. Amin. Segalanya, haleluya, karena salib-Nya ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Terima kasih Tuhan. Hidup karena salib-Mu ku menang. Sanggup untuk melakukan mujizat karena salib-Mu. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Mujizat-Mu lagi ku hidup karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Bapak Ibu sembah Dia, sebab Dia layak. Dia yang melayakkan kita untuk menghampiri. Melalui karya salibnya Ia melakukan pendamaian bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan, Kau tebus dosa kami, Kau sucikan dan kuduskan kami, Kau layakkan kami. Oh Rabba Shandara Lama Ya Ralama Shikara Bala 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 Bala. Oleh-Mu ya Tuhan kami beroleh jalan masuk. Oh kepadamu ya Bapa. Oh bala 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 bala. Shandara la bala la bala la bala la bala la bata khandara la bala la bala. Haleluya. Oh haleluya. Shara bala 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 bala. Shandara la bala 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 la bala. Oh rabala lama ya nara lamas. Salib-Mu ya Tuhan. Oh rabala la bala la bala la. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu rabatakan darah bara. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mujizat-Mu karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib. Shandara la bala la bala la bala la bala la bayandara la bala la bala la bala la bala la bala la bala la. Shara la bala 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 la bala. Oh rabasyakara la bala la. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Rabalaba sandaralaba, hati kami bersuka cita karena penebusan, pembebasan daripada-Mu ya Bapa, lewat karya salib-Mu, karya agung-Mu ya Bapa. Terima kasih
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ora bala 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 bala. Kini kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Ya bala 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 bala. Ora batakan la 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 la. Shana la 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 la. Shine ara la batakan la 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 la. Shana bala. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasar untuk berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Shandara la 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 la. Silakan Pak John berdoa untuk bangsa negara kita, berdoa untuk kebangkitan gereja Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk perlindungan-Mu, untuk pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau begitu mengasihi bangsa kami Tuhan, sehingga penyebaran COVID dapat teratasi Tuhan, dapat menurun dengan luar biasa. Kami tahu Tuhan itu karena kami berdoa dan oleh karena pertolongan-Mu pada bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, menyalahkan para pemimpin bangsa kami, untuk Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya Tuhan, dari pimpinan tertinggi sampai yang di bawah, untuk Polri, untuk TNI Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan pada para pemimpin kami. Kami juga menyerahkan semua amanat Tuhan supaya terus mendukung pemerintahan kami sehingga pemulihan segera terjadi. Berdoa untuk perekonomian Tuhan, supaya juga segera mengalami pemulihan Tuhan, sehingga kesejahteraan dapat segera tercapai. Berdoa juga untuk aparat keamanan Tuhan, agar Indonesia tetap kondusif, aman, dan terkendali. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya ada kesatuan di antara para pemimpin gereja,
dapat bergandengan tangan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Kami berdoa Tuhan supaya gereja Tuhan dapat memberikan jawaban bagi kehausan dunia ini. Bukan dunia ini yang mempengaruhi gereja, tetapi gereja dapat mempengaruhi dunia ini Tuhan, karena kami mempunyai kuasa yang dari Engkau. Terima kasih memberkati lembaga-lembaga Kristen, memberkati rumah sakit, radio, pendidikan, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Engkau baik buat kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, Dr. Sri, silakan. Amin. Surah Lasik. Amin Tuhan. Kami pada pagi hari ini Tuhan Roh-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk persiapan untuk tanggal 28 Oktober ini deklarasi Indonesia Satu Tuhan. Amin. Amin. Api Roh Kudus yang pernah Yes. Oh, 70-an, 80-an. Tuhan, kami tidak hanya mengenang sejarah, kami tidak hanya berdiri sebagai tonggak sejarah saja Tuhan, tetapi kami mau memulai kembali Tuhan. Kami mau bersama-sama bangkit dengan api yang pernah membakar kami yang tak kunjung. Amin. Bangkitkan anak-anak muda, bangkitkan next gen Tuhan untuk berapi. Yes. Amin. Api Roh Kudus-Mu tetap terjun. Amin. Amin. Kami berdoa untuk persiapan panitia, bakar hati kami Tuhan. Api Tuhan hanya dalam hadirat-Mu, hanya dalam hati yang tulus untuk membakar hati kami. Hanya dalam gerak. Setiap panitia satukan hati kami semua, baik pendoa, baik segala hal yang menjahit acara, seluruh panitia Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Orang lain Tuhan, kami di sini semua Tuhan bergerak. Morning prayer, seluruh anggota CWW Tuhan semua kami bergerak dengan api Roh Kudus. Amin. Tuhan. Amin. Tuhan, kami tidak mengenang sejarah, tetapi kami memulai sejarah Tuhan. Yes. Di tahun 2000-an ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Kami semua, kami berdoa untuk marketplace, persekutuan di marketplace di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bangkit dalam nama Yesus. Bangkitkan kami semua Tuhan, bangkitkan Amin. mereka semua. Dalam nama Yesus. Nama Tuhan Yesus, api-Mu terus membakar Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, ini pekerjaan yang besar. Kami akan mengundang Tuhan dari hamba-hamba Tuhan dari mana-mana Tuhan yang pernah Tuhan melewati sejarah revival. Tuhan, biar kami era 2000-an ini Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh Tuhan, mati-matian Tuhan, gila bagi Engkau Tuhan. Biar itu terjadi dalam era tahun 2000-an ini. Bukan hanya sejarah, tapi saat ini Tuhan terjadi kembali Tuhan. Amin. Yesus, kami semua acara ini semua dalam nama Yesus. Ibadah hari ini Tuhan kami mengalami lawatan Tuhan. Lawatan bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kapten Pilot Rico Mavela. Untuk 30 menit ke depan kita duduk diam di bawah kakinya untuk dengarkan firman-Nya. Mari kita nyanyikan pujian tadi, refren. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
mujizat-Mu di Silakan Pak Riko. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Makasih Kristus. You are more than enough. Ini kami semua Tuhan, kami duduk di kaki Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hidup ini. Kami berterima kasih untuk segala apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kami. Ini kami semua Tuhan, biarlah kami siap ditaburi oleh kebenaran firman. Biarlah firman itu berbicara menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Bukan untuk menyenangkan telinga kami, tetapi untuk melakukan sepenuhnya kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Shalom, shalom semuanya. Shalom. Sehat-sehat. Puji Tuhan. Haleluya. Kapan terakhir kita ketemu ya waktu itu ya? Cukup lama. Masih ingat? Kapan ya Pastor? Desember ya? Terakhir ya, flight DC 2021, ingat. Tanggal berapa tuh Pastor? Oh, itu perlintasan tahun. Tapi kita recordingnya sebelum tanggal 31 tentang penerbangan GC 2021. Oke. Ya, oke. Ya. Oke, Kita sudah puji terbang Tuhan. berapa bulan nih? 9 bulan. 9 Terbang bulan, bersama Yesus, Captain. Ya. Amin, amin. Well, kalau kita ingat September ini adalah dalam tanggal 28 besok adalah 3 tahun memperingati Palu. Palu dihantam oleh Tuhan, dan tanggal 28 adalah hari spesial yang sangat remarkable in my life, di mana Tuhan berkarya di situ. Ya, jadi itu bukan kesaksian tentang saya, tetapi kesaksian tentang Kristus yang hidup yang saya harus sampaikan. Dan tahu nggak Pastor, pada saat Januari tanggal 27 sampai tanggal 1, 2, 3 Januari, saya mengalami COVID yang kedua. Wow. Ternyata, jadi pada saat lepas landas waktu itu ya, saya dapat COVID dari mana? Karena saya waktu itu jemput Mama di Solo. Mama 3 minggu di Solo, terus saya jemput, saya cuma 24 jam. Ya, 24 jam di Solo, kemudian saya kembali. Perjalanan pakai mobil, sampai Jakarta jam 5 sore, kemudian saya ada pelayanan sampai jam 11 malam. Jam 10:30 Mama telepon. Waduh, kok badan saya panas, kok batuk, kok diare, apa segalanya, semua penyakit keluar. Saya bilang, Mam, beneran? Iya, kami berlima satu mobil. Dan it's amazingly, we found out itu adalah COVID. Dan akhirnya Mama, karena rumah sakit penuh, saya juga bingung. Banyak orang liburan kok di rumah sakit ya. 1 Jakarta penuh Desember, Januari. Akhirnya nggak ada pilihan, saya rawat di rumah. Kemudian tidak hanya itu, ada refugees dari Afghanistan yang ikut saya juga ke Solo. Itu akhirnya ada 3 orang sakit juga, kena COVID juga. Yang tinggal sama saya di apartemen. Akhirnya saya tinggalnya di apartemen ya. Jadi ada 2 apartemen sebelah-sebelahan, yang satu untuk refugees, yang satu untuk saya dan Mama. So 4 of us, termasuk saya 5 orang kena COVID rame-rame. That's amazing. Saya nggak habis pikir. Akhirnya saya telepon rumah sakit. Aduh Pak, maaf sekali. Aduh, ada yang kenal sama saya yang rawat saya COVID dulu, Captain. Last time I promise kalau ada apa-apa just call me, but I cannot promise anymore. Kenapa? Karena rumah sakit is full, penuh. Di situ I was challenged untuk merawat 4 orang sakit COVID. Could you imagine? Februari tahun lalu sampai Maret itu saya
menderita COVID, mungkin salah satu yang pertama di Indonesia, dan Pastor Jacob tahu lah ya, Yakobus tahu ya, bagaimana saya dihantam dengan COVID hancur-hancuran. But thank God, saya bisa melewati COVID yang kedua di rumah. Mamah 79 tahun, punya komorbid, dan Tuhan izinkan untuk bisa melewati semuanya dengan baik. 3 pengungsi Afghanistan juga puji Tuhan baik, semua karena anugerah. Itu sedikit kesaksian tentang membuka tahun. Pada saat itu kita buat recording tentang take off ya. Memasuki 2021, Yes. saya kandas. Oh, Aduh, it's amazing. It's amazing. Oke, hari ini kita bicara tentang temanya salib, ya, salib. Salib, apa itu salib? Apa sih salib? Kenapa salib? You know what motivate your life? Apa yang memotivasi Anda untuk hidup? Apa yang memotivasi Anda dan saya untuk bisa melayani? Apa yang memotivasi Anda untuk mengerjakan perkara-perkara sekuler? Apa? Apa yang membedakan Anda dan orang-orang sekuler? Apa yang membedakan Anda dan saya dengan orang-orang yang di luar sana? Nggak ada bedanya kecuali salib. Apa yang membuat Anda menjadi sukses? Harusnya salib. Apa yang memotivasi Anda dan saya untuk melayani? Itu salib. Apalagi di dalam hidup ini yang memotivasi Anda untuk berbeda dengan orang lain is because of the cross. There's nothing else. Nggak ada lainnya. Karena cross itu adalah sesuatu bagi orang Kristen ya, tanda yang sangat mahal. Tanda bagi seluruh universe. Saya mau kasih tahu lagi, universe, alam semesta mengalami pengampunan dosa dari Kristus oleh karena salib. Amin. So salib is the most important in our life. Apa, sekali lagi saya bilang, yang memotivasi Anda dan saya dalam hidup ini, itu yang membedakan antara Anda dan saya dengan manusia-manusia di dunia. Apa yang memotivasi orang berbuat jahat? Of course bukan salib. Tetapi ada sesuatu. Dalam hidup ini orang memiliki sesuatu motivasi. Ya, motivasi apa? Kita kalau hidup di drive bukan oleh karena salib, kita akan buang waktu sia-sia. Kita banyak orang melayani, but remember, motivasinya bukan salib. Banyak orang mengerjakan pekerjaan Tuhan, itu pun bukan karena salib. It's because of job. Karena suatu pekerjaan, karena suatu keharusan, karena suatu motivasi di luar salib. Kita akhirnya dibawa sama Kristus untuk hidup hanya satu. Sukses motivasinya salib. Karena kalau orang yang paham betul how important salib, dia akan menjadi mudah dalam segala hal. Walaupun susah hidupnya. Apa yang memotivasi saya untuk sembuh ya dalam keadaan COVID yang kemarin, bisa merawat 4 orang, rumah sakit Persahabatan sampai Captain is very dangerous COVID, bla 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 bla. Kami kirim APD. Dalam hati, it's too late, I am infected. Saya bilang, I was challenged dengan namanya Yohanes 15. 11, 12, dan 13. Mungkin salah satu bisa baca. Kita nggak punya banyak waktu, tetapi this is very important. Yuk kita baca, ada yang mau bacain buat saya? Yohanes 15, 11, 12, 13. Pak Robert, silakan Pak Robert. Oke, saya bacakan Pak. Thank you. Yohanes 15 ayat 11 sampai dengan 13. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Dan ayat ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Amin. Ada 3 hal yang terjadi di situ, yaitu pertama, sukacita Kristus itu penuh dalam hidup kita. So,
itu apa yang Tuhan katakan. Yang kedua, adalah suatu commandment atau suatu perintah untuk engkau saling mengasihi. Orang mengasosiasikan ayat ini bicara hanya untuk Yesus. You know, Yesus memberi contoh. Anda dan saya harus mengerjakan yang sama. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan kasihnya atau nyawanya bagi sahabatnya. Ini juga berlaku untuk kita. Hey orang Kristen, do not escape from this. Jangan lari dari sini. Orang mengasosiasikan bahwa itu Yesus. No. Itu it's a commandment untuk Anda dan saya untuk kita lakukan. I was challenged by God. Aku di-challenge sama Tuhan. Kamu pintar khotbah, kamu bisa menceritakan tentang Alkitab. Sekarang ada fakta di depan kamu. Apakah kamu mau melayani mamamu, 3 refugees, atau kamu mau lari dari kenyataan? Rumah sakit dibuat penuh. Anda satu rumah dengan 4 orang sakit COVID. Could you imagine? Di situ saya di-challenge dengan Yohanes 15 ini. Hey, kata Tuhan, ini bukan sahabat kamu atau teman kamu. It's your mother. Di situ saya bilang, yes Lord. Saya belajar untuk melakukan firman. Amin. Saya merawat mama saya dengan air mata. You know why? I know that I will die. Suatu price yang harus dibayar mahal. Masker saya copot, saya taruh. Saya bilang sama mama saya, don't worry mom, I am here for you. Terus apa yang saya bilang? I will die for you. Di situ saya sapih ibu saya rawat ibu saya mulai dihantam dengan diare, batuk, panas. Tapi saya rawat mama saya kerjain apa yang harus saya kerjain. Saya rawat orang-orang Afghanistan. I bless them in the name of Jesus. Saya kasih vitamin, saya kasih apapun. Saya putar lagu pujian. We share the gospel. Sesuatu yang luar biasa when God challenge, meminta Anda untuk mengasihi, bahkan memberi nyawa. Karena apa? Karena it's worth it. Sekali lagi katakan sama saya, it's worth it. Mati dalam Kristus itu benar-benar worth it. Akhirnya dalam hari ke-7, praise God, haleluya, saya nggak minta mujizat. Fokusku hanya kepada salib, mengerjakan apa yang Yesus pernah kerjakan bagiku. Untuk benar-benar mengasihi dengan nyawa. Kalau kita mengasihi dengan teori, dengan harta, itu biasa. But you have to love one another with your life. Dengan nyawa Anda. Karena Kristus pun melakukannya. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 16, boleh kita baca sama-sama. Apa yang salib bisa lakukan? Di situ hari ke-7 Mama mulai pulih, kemudian refugees mulai pulih, saya masih kandas. Saya kan golongan darahnya A. Oh alah, A itu ya teman baiknya COVID. Bagi teman-teman punya A, ya, aduh, COVID itu benar-benar luar biasa. Tetapi berapa hari setelah hari ke-7 I survive. Apa yang memotivasi? Itu salib. Bukan supaya saya sembuh, bukan. Supaya aku tetap mengerjakan apa yang salib mau saya kerjakan di dalam hidup. Kebenaran, ya kan? Menjadi suatu kesaksian, menjadi suatu berita keselamatan, menjadi sesuatu yang valuable in your life because of the cross. Gitu. Wow, luar biasa. Saya kemarin akhirnya baru mau vaksin tanggal 16 kemarin. Ditolak karena saya ada alergi ternyata merah-merah. 2 minggu, 3 minggu yang lalu saya kena badan saya merah-merah. Ditolak. Saya harusnya kembali tanggal 20 untuk vaksin lagi, ditolak. Saya belum vaksin.
Tolong dibacakan 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Amin. This is commandment. Ini ada suatu perintah. Ini bukan main-main. Tidak perlu diartikan dan tidak perlu ditafsir. Pada saat Yesus telah memberikan nyawanya, Anda diminta yang sama. Kenapa? Karena engkau dan saya adalah manusia-manusia Kristus. Orang-orang yang segambar dengan Kristus. Tidak mungkin orang yang segambar dengan Kristus tidak melakukan apa yang Kristus buat. Amin. It's impossible. Karena di Yohanes 14 ayat 12, ya, barang siapa percaya kepadaku, dia juga melakukan apa yang aku lakukan. Dan seterusnya. Bahkan even greater than what I have done in my life. Guys, pada saat orang bicara tentang Yesus, Yesus bicara tentang berkat, Yesus bicara tentang mujizat. But when people, pada saat dihadapkan kepada namanya kematian untuk mengerjakan salib, mereka escape. Mereka lari. Mereka berdalih. You are designed, Anda dirancang oleh Tuhan untuk bisa memikul salib itu. Orang mengasosiasikan dengan salib, apa itu salib? Aduh, saya lagi bangkrut nih. Saya lagi pikul salib. Itu bukan. Waduh, istri saya galak banget, Pak. Aduh, hancur deh rumah tangga gue. Galak, hancur banget. Itu salib saya. Bukan. Suami saya, Pak, berzina, begini. Itu bukan salib. Salib have nothing to do with your life problem. Salib tidak ada urusannya dengan problem hidup Anda. Problem hidup urusannya sama cook. Yang Anda harus serahkan kepada Kristus digantikan dengan cook dia. Tetapi salib itu bicara tentang Anda berkorban. Seperti Kristus, salib bicara tentang kematian, Anda juga diminta. Kalau Yesus bicara tentang kematian di dalam Alkitab, Anda dan saya dibilang domba tengah serigala. Udah diincer. Ya, udah diincer. Tahun 2000 saya mengalami dibom di dalam gereja. Udah jadi inceran, satu keluarga kami dibom. Saya ada satu mobil rongsok di rumah menjadi monumen hiasan rumah kami bahwa mobil itu pernah mengalami bom. Wow, it's amazing. Pada saat kita, kenapa? Kalau kita nggak fokus sama namanya salib, motivasi kita menjadi salah. Pelayanan ngikutin apa yang nyaman bagi kita. Kita harusnya tanya sama Tuhan, apa yang harusnya aku lakukan dalam melayani dari perspektif kacamata Tuhan, bukan dari perspektif kita. Amin. Karena kalau Yesus bicara tentang pelayanan, hey, jangan semua kita atasnamakan pelayanan. Pelayanan yang tidak menyentuh keselamatan jiwa orang lain. Jangan Anda bilang itu pelayanan. Kita cuma melayani pekerjaan Tuhan. Saya sebagai pemusik, aku harus memenangkan jiwa. Amin. Membawa salib itu kebenaran kepada orang. Aku sebagai singer, aku juga singer dulu. Dengan singerku, aku harus mengerjakan salib. Supaya orang menerima keselamatan. Amin. Ya kan? Yuk kita buka ayatnya. Apa itu pikul salib? Ya, Matius 10 ayat 38. Matius 10 ayat ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikut aku, ia tidak layak bagiku. It is true. Salib selalu bicara tentang sacrifice beyond your limit. Remember, pengorbanan di luar kesanggupan kemampuan Anda. Salib tidak bicara problem, never ever diasosiasikan salib itu problem. Salib itu adalah Anda dan saya memberitakan Injil kematian Kristus melalui salib Anda. Apa? Sampai kalau dituntut engkau harus menyerahkan nyawamu kepada kematian. Itu rancangan hidup kita. Apakah itu kalau orang mati di kayu salib, orang mati oleh karena pelayanan, ya,
Apakah dia tidak hidup melimpah? Karena hidup melimpah itu bukan asosiasinya dengan harta, tapi dengan mahkota. Ada 5-7 mahkota yang Tuhan telah sediakan. Itulah namanya hidup berkelimpahan. Bukan hidup di dunia. Kalau orang masih ingin orientasinya mengambil keuntungan daripada Yesus itu di dalam hidup ini, ada sesuatu yang salah. Berapa banyak dari kita bukan Yesus yang menjadi center, tetapi apa? Problem kita, masalah kita, keinginan kita, desire kita yang menjadi center dari segalanya, sehingga kita datang sama Tuhan. Bukan karena salib itu sendiri. Pada saat orang yang paham betul dengan salib, dia nggak salah datang sama Tuhan. Kita kayak bayi orok yang everyday doa, betul doa. Kita doa jam 5, jam 4, jam 3, jam 2 bahkan. Tetapi lihat apa yang kita doakan. Segala apa yang kita mau. Tapi bukan apa yang Tuhan mau. Banyak dari kita begitu. Kenapa? Motivasinya bukan salib, tetapi motivasinya hidup. Bagaimana aku hidup berkelimpahan, bagaimana aku hidup diberkati. Well, you are blessed since the beginning. Bahkan sebelum engkau ada, blessed itu telah disediakan karena engkau dipilih. Kita baca Roma 8 ayat 29. Nggak layak. Kalau kita nggak pikul salib, nggak layak ikut Yesus. Amin. Semua murid-murid Yesus memberitakan Injil. Yes. Apa yang Sebab- diminta? Nyawa. Dia berikan segala nyawa. Kalau murid-murid Yesus tidak memberikan nyawanya, Anda dan saya tidak mengenal Yesus. Dan itu terus tidak berubah dari zaman ke zaman. Karena firman pun tidak berubah. Amin. Yuk, boleh kita baca sama-sama? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Ya, sebelum segalanya diciptakan, sebelum apa yang engkau lahir, engkau ditetapkan untuk menjadi serupa. Itu yang saya bilang, engkau adalah manusia Kristus. Katakan Amin. sama saya manusia Kristus. Saya manusia Kristus. Ya, segala kemuliaan, the glory of God belongs to you. Segala kemuliaan Kristus menjadi milikmu. Tetapi Amin. orang mencari namanya apa? Ini saya bilang berkat kelimpahan yang murah. Orang cari kelimpahan duniawi. Bukankah engkau di-preserve sama Tuhan untuk memiliki kelimpahan yang dahsyat? Amin. Di mana engkau dibuat segambar. Kalau engkau melihat orang dunia yang belum mendengar Injil, dia nggak bisa dibilang sama dengan Kristus. Nggak bisa gini. Kemuliaan dia nggak punya. Image of God nggak punya. Imago Dei. Amin. Tapi kita harus sadar betul, kita ini hanya kebanyakan sebagai Christ user, pengguna Kristus untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Jesus is not the center of our life. Karena motivasi salib itu sudah tidak diikuti. Yes, Kristus mendatangkan kebaikan ini dan itu, salah mengerti. Yesus mendatangkan misi keselamatan dunia. Amin. Ikutlah di dalamnya. Amin. Kita semua. Amin. Time is running. 1 Petrus 3 ayat 9. Sorry, mungkin ya, 2 Petrus 3 ayat 9. Di sini ada sesuatu yang unik. Ya Bapak Ibu. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian.
tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. 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 Supaya orang lain diselamatkan, tidak ada satupun yang binasa. Sebetulnya ada kata yang unik di situ. Dia sabar terhadap kamu. Itu maksudnya sabar siapa? Banyak orang melihat bahwa sabar itu terhadap kamu adalah orang-orang berdosa. Oh tidak. Dia sabar sama kita, anak-anak Tuhan. Amin. Mau sampai kapan kita berdiam diri dan tidak mengerjakan salib? Kematian Yesus harus diberitakan. Amin. Hidup kita, perkataan kita, ya, melalui belas kasihan Kristus yang ada pada kita. Mereka deserve keselamatan yang sama seperti Anda dan saya. Sabarnya bukan sama orang berdosa. Orang berdosa mendapatkan tempat di hati Tuhan kok. Karena dia mati untuk orang berdosa. Makanya di kayu salib dia bilang apa? Bapa, forgive them, for they don't know what they do. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Teroris semakin banyak. Kejahatan semakin banyak. Nggak ada alasan lain selain daripada mereka tidak pernah mendengar kasih Kristus, Injil Kristus. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Amin. Sabar menanti untuk kita mengerjakan teori, mengerjakan salib itu. Orang yang tidak membawa salib, yang tidak memikul salib, kematian Kristus di pundaknya, dia nggak layak ikut Yesus. Ini untuk semua. Amin. Kita nggak bisa jadi Christ user. Kalau kita anak-anak Tuhan hanya sebagai Christ user, no. April waktu saat NTT mengalami bencana, 2 hari kemudian saya masuk, saya tinggal di sana sebulan, kemudian kami mengerjakan banyak pelayanan. Dan akhirnya Tuhan izinkan saya untuk mengerjakan NTT setiap bulan. Saya setiap bulan 2 minggu, 3 minggu di NTT, sampai pertengahan tahun depan. There is so many kemiskinan, orang nggak punya air sejak zaman purbakala, nggak punya listrik sejak zaman purbakala. Banyak gereja bertumbuh, tetapi di-invade. Ada 2 hal yang menghancurkan NTT, yaitu penyembahan berhala. Kamu Kristen, yes. Kamu Katolik, yes. Tetapi nyembah berhala terus angkat tangan. Tuhan, kesempatan kami, saudara kami cuma bertiga di minggu pertama saja. Akhirnya, since nobody stays, saya tinggal di sana, in the middle of nowhere. In the middle of nowhere, dipertemukan dengan banyak hal. Mereka bermain dengan kuasa kegelapan. Tim dokter kami di Alor, kan ada Swangi ya, sangat terkenal. Ya. Tim dokter kami dihajar sama kuasa kegelapan, mimisan terus. Orangnya, karena istri bupati ikut saya, ikut melayani, orangnya wakil bupati, bupatinya Kristen, orangnya, dia, itu di dalam mobil bisa ada ular. Bulan lalu orang ini akhirnya orang ini akhirnya mati. Kuasa kegelapan di sana luar biasa. Orang Kristen lagi yang main. Wow. You know what? Ini pray more. Saya ingin menggandeng teman-teman di more. Risknya apa? Yes, salib. Nggak ada lagi Bapak Ibu. Do not escape. Jangan pernah lari. This is imminent, this is penting, this is urgent. Dunia sudah terseret. Andalah penolongnya. Amin. Don't sit there. Get out. Amin. Save the world. Yes. Mau sampai kapan kita menjadi Christ user, pengguna Yesus? Makanya saya bilang Christ is enough. Amin. Kalau aku sakit, aku cuma bilang satu. Thank you for the sickness, Lord. Biar di belakangku, di balik kesakit ini ada pekerjaan kemuliaan Tuhan. Amin. Aku nggak sekali-sekali minta berkat materi. Never ever. Aku bukan bayi orok. Amin. I said, God, it's more than enough, Jesus. Amin. Masih nggak cukup juga kita dikasih kemuliaan. Yohanes 17 ayat 22.
Apakah Yesus nggak cukup di dalam hidup kita? Ini yang harus kita sampaikan. Anda dan saya adalah gembala-gembala di marketplace. Anda adalah rasul-rasul Kristus di marketplace. Anda adalah the prophet of God, the messengers of God, nabi-nabi Tuhan. Sampaikan berita ini. Do not hesitate. Do not hesitate. Jangan hesitate memberitakan Injil. Senista itukah nama Yesus sehingga kita takut ngucapin nama Yesus sama orang. Ada orang yang ulang tahun, sampaikan, izinkan saya berdoa. Kiranya Tuhan Yesus, Amin. masih Yeshua HaMasiah memberkati Anda. Amin. Orang sakit, tidak pernah satu pun aku sakit masuk rumah sakit. Kemana aja saya datangi, saya doain, mereka menolak. Mereka membutuhkan kesembuhan. Anda adalah the miracle maker. Karena engkau telah diberikan kuasa, kemuliaan. Sesuai yang ada di Yohanes 17 ayat 22. Boleh dibaca. Amin. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Amin. Kemuliaannya Yesus yang diberikan oleh Bapaknya menjadi milik Anda. Masih kurang dalam hidup ini. Dulu mungkin pernah saya share di sini. Apa yang saya doakan, ini saya belajar dari apa yang saya harus lakukan dalam hidup. Saya cuma bilang, Tuhan, duduklah di tatamu. Don't worry about me. I will finish the job. Aku akan selesaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Nggak usah pusingin saya mau jalan kaki. Nggak usah pusingin saya tinggal di hutan. Nggak usah pusingin saya mau makan apa. You are more than enough. Let me finish the job. Kita banyak doa menara. Kita banyak doa pujian penyembahan. Militansi. Ini teguran bagi kita. Yesus masih sabar sama kita. Pikul salib. Amin. Kerjakan salib itu. Amin. Hidup ini bukan untuk Anda menikmati hidup. Kalau engkau diberi kesempatan, kalau Yesus hanya untuk memberkati materi, itu banyak konglomerat nggak kenal Yesus. Kalau Yesus hanya menjadi penyembuhmu, banyak orang yang sakit tanpa Yesus sembuh. No, what makes mereka dan kita berbeda? Amin. Karena salib. Amin. Karena engkau memiliki value. Karena engkau adalah penyelamat dunia ini. Meneruskan tongkat estafet daripada Kristus untuk save the world. Nggak ada. Yesus datang bukan untuk membuat engkau jadi kaya dan sukses. No. Semua orang dikasih kesempatan yang sama. Amin. Tetapi engkau memiliki kelebihan jauh di atas mereka. Filipi 1 ayat 29. Banyak orang mencari namanya, mohon dibuka. Banyak orang mencari karunia-karunia, karunia nubuatan, karunia mendengar suara Tuhan, karunia melihat, karunia mimpi, karunia menerjemahkan, karunia berbahasa lidah. Tetapi dia lupakan yang satu ini, Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Yes, banyak orang tinggalkan namanya karunia menderita untuk Kristus. Dia maunya yang enak-enak. Karena dia masih mencintai hidup di dunia. Ya. Markus 8 ayat 35, ayat terakhir. Markus 8 ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Amin. Itu namanya hidup berkelimpahan, which nobody. Saya kasih tahu, kalau kita mengerjakan suatu pekerjaan yang orang lain bisa kerjakan, itu sesuatu yang biasa. Tetapi pada saat engkau mengerjakan sesuatu yang orang lain, orang dunia tidak bisa kerjakan, itu yang membedakan engkau manusia Kristus dan memiliki Kristus dengan mereka yang tidak. Engkau menyelamatkan mereka. Di dalam engkau bisnismen, selamatkan karyawanmu. Amin. Jemaat saya ada 455 di pesawat. I call it a flying church. Umroh lagi, haji lagi. Saya layani penumpang saya. Saya jadikan pesawat saya 455 orang gereja saya. Saya angkatin kursi, kan naiknya ke atas ya.
tinggi. Saya angkatin barang-barangnya. Tapi ada upah yang lu harus bayar ke gue. Apa tuh? Lu dengerin gue. Gue Haleluya. ceritain tentang Yesus. Saya ceritain tentang Isa. Gue nggak mau rugi, men. This is your Amin. captain. Bla bla bla. Selesainya saya tutup. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin di dunia ini hanya saya kali pilot yang mengucapkan Tuhan Haleluya. Yesus memberkati dalam Amen. penerbangan haji satu dunia. Maybe I don't know. Amin. Saya Haleluya. keluar, saya layani penumpang-penumpang saya. Saya tahu deh penumpang-penumpang saya pasti saya sapa. Supaya apa? Mereka mendengar nama Yesus Tuhan. Antikris Amin. itu simple, nggak usah jauh-jauh. Siapapun yang menolak Yesus adalah Tuhan, dia adalah antikris. Ya. Karena kenapa mereka menolak Yesus itu bukan Tuhan? Justru Anda yang harus bilang Yesus Tuhan. Makanya saya bilang, kalau Anda berdoa buat orang lain, jangan bilang Tuhan memberkati. Tuhan banyak. Say Tuhan Yesus memberkati. That's the power, that's the key. Amin. Keluar dari mulut, barang siapa malu mengakui anak manusia atau Yesus di hadapan manusia, anak manusia atau Yesus pun juga malu mengakui Amin. Anda di depan malaikat. Be careful. Makanya saya bilang, orang Kristen justru yang menista Yesus. Kenapa? Ngomong Yesus Tuhan aja takut. No, it's not about berani. It's about loving other people. Amin. Mengasihi sesama dirimu, mengasihi sesama manusia seperti dirimu. Seperti itu exactly. Kalau engkau punya baju 10, mereka harus punya baju 10. Haleluya. Kalau engkau dan saya mengasihi orang, diri kita sendiri, Anda makan enak, orang lain harus makan enak. Amin. That's beyond apa yang Anda sanggup kerjakan. Anda harus jadi gitu. Pada saat di Alkitab dibilang kau diminta jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. That's Amin. Christ. Itulah salib. That's what motivate our life. There's nothing. Nggak ada. Aku pinter, aku belajar. Salib yang memotivasi. Supaya kepandaianku menjadi berkat. Menjadi itu bukan berkat saja. Keselamatan bagi orang lain. Sehingga orang lain mengalami pemulihan. Mengalami mujizat Kristus. Mengalami kelimpahan in Christ. Karena keselamatan itu sudah limpah-limpah. Orang masih cari kelimpahan yang murah, yaitu berkat materi. Kelimpahan dalam Kristus. It is more than enough, guys. Amin. We've been sitting too long. Saya menggembalakan satu gereja. Dulu gereja saya di dalam gedung, di dalam kafe. Bagi saya itu luar biasa. Refugees datang, kami baptis. Sekarang, karena pandemi, sejak tahun lalu, gerejanya saya pindah ke jalan. Kalau Bapak Ibu setiap Rabu, Kamis ketemu saya di Bundaran HI, jangan lupa cari saya. Gereja saya gereja terbesar di Bundaran HI. Bisa menampung jutaan. 212 tapi. Gereja saya di Bundaran HI, di samping Kempinski. Kalau saya bilang, gerejanya di mana Pak? Di Kempinski. Oh, kalau enggak di Plaza Indonesia, exactly di pinggir jalan. You know what is amazing? Pada saat Anda, kerja saya cuma worship sama para pengamen. Pada saat Anda worship di jalan, orang dijamah, orang dancing dengar lagu Yesus kekasih jiwaku, pada joget. Wah, enak juga ada dangdutan. Dia nggak lupa itu lagu rohani. Orang tiba-tiba datang minta didoakan. Orang-orang tiba-tiba datang minta percaya kepada Yesus. Every Wednesday and Thursday. Amin. I wish every church keluar dengan yang sama. Of course pakai protokol. Of course pakai Anda harus hidup menjaga ya. Of course. Gitu loh. Be a blessing in the street. Perkenalkan Yesus sama mereka di jalan. Amin. Guys, kita lebih banyak menista Yesus karena kita malu menceritakan Yesus. Senista itukah Yesus bagi kita? Sehingga kita malu menceritakan dia. Apa yang dia telah buat bagi kita. Jangan terjebak dengan toleransi. Kita menghargai orang lain. But you need to save them. Anda perlu menyelamatkan mereka. Memberitakan Injil bukan untuk debat. Tapi mengasihi. Amin. Kasihan Kristus ada padamu. Itu yang ditransfer ke mereka. Amin. Bukan karena berani.
tetapi karena belas kasihan. Amin. Karena salib, dia menggerakkan segala-galanya. Ini bukan tentang jago-jagoan. No. It's about nyawa mereka berharga di mata Tuhan. Amin. Engkau yang sanggup di dunia ini menyelamatkan. Engkau yang telah dipilih. Amin. Kerjakan salibmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Karena salibmu Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Amin. Boleh dengan musik saja, kita ambil waktu berapa saat. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini, Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kami selama ini melupakan berita salib-Mu, Tuhan. Ampuni umat-Mu, ampuni gereja-Mu, ampuni kami. Amin. Kami terlalu lama membayangkan bahwa kemuliaan itu adalah kemuliaan tanpa salib. Kemuliaan itu kami pikir adalah kenyamanan. Kami pikir kemuliaan itu LED yang cemerlang. Ampuni umat-Mu, Tuhan. Tuhan, pagi ini kami diingatkan esensi kehidupan kami. Orientasi kami adalah salib, ya Tuhan, yang membedakan kami dengan dunia ini. Yang membedakan kami dengan dunia ini bukan kesuksesan, bukan keberhasilan, bukan pencapaian. Yang membedakan kami harusnya adalah salib. Berita salib, Tuhan. Syara dapat tak ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni umat-Mu, Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, Kapten Pilot Rico. Kami kasih Tuhan. Terima kasih buat sebuah tanda ajaib. Masih ada seorang hamba-Mu yang mau berdiri di tengah ketidaknyamanan. Kasih pelayanannya, baik di jemaat yang dia layani, yang Kau percayakan Tuhan, maupun jemaat yang ada di pesawat-pesawat yang diangkutnya, Tuhan. Hanya kami boleh berdoa untuk hamba-Mu. Tuhan, simpan hamba-Mu di hati-Mu lebih lagi, Tuhan. Lindungan-Mu, roh jiwa tubuhnya terpelihara sempurna oleh karena kasih karunia-Mu, Tuhan, untuk Kau pakai sampai Kau datang kembali menjadi tanda ajaib. Terima kasih Tuhan untuk 3 tahun kesaksian Palu, tragedi Palu, Tuhan, bulan ini. Ora Patagara Masandara, sebuah tanda ajaib bagi banyak orang bahwa Engkau Allah yang hidup.
Makasih Tuhan, Kau memeliharakan hamba-Mu. Berkati seluruh Tuhan, segi kehidupannya. Makasih, kami mau doa satu hal Tuhan, biar firman-Mu yang disampaikan pagi ini tidak berlalu begitu saja. Amin. Itu mengubah hidup kami, Amin. mengubah Tuhan paradigma kami, mengubah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Oh bukankah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia Tuhan? Kami berdoa bicara lebih jauh dari apa yang hamba-Mu bisa sampaikan pagi ini. Paksakan Tuhan, berita salib itu jadi bagian setiap kami anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Berkati hamba-Mu, berkati Tuhan kami semua. Kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami semua bersyukur berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai diberkati Tuhan pagi ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Thank you bro, thank you Cap, thank you Pastor juga. 3 tahun ya, wah saya sampai nggak ingat itu 3 tahun, tapi Captain menyatat itu pasti dalam catatan hariannya. 3 tahun terakhir di Palu ya. Wow, saya tiba-tiba sampai tadi sudah hampir lupa ingat itu istilah likuifaksi itu ya. Apa gitu? Oh iya, likuifaksi namanya itu istilah yang 3 tahun lalu masih asing di kuping kita, di lidah kita. Dan itulah yang terjadi ya, di mana tanah bergulung-gulung seperti tikar digulung. Namun sebuah pesawat dengan sekian ratus orang, dengan seorang yang dengar-dengaran akan suaranya, menjadi sebuah tanda ajaib sampai hari ini 3 tahun kemudian. Puji Tuhan. Kayak saya mau ngomong gini bahwa kayaknya ini pagi ini adalah khotbah rasanya yang the best yang saya pernah dengar dari Captain Rico. Amin. Amin. Jujur waktu Bu Wati sampaikan kepada saya, Pak, Captain Rico minta temanya salib gitu. Saya tuh langsung reaksinya spontan, hah? Nggak salah gitu. Kan bukan Paskah gitu ya. Tapi kemudian saya renungkan lagi, wah ini pasti ada sesuatu yang lain. Yang lain. Ya orang kan biasanya gitu ya, biasanya orang kalau Paskah terus baru ngomong salib. Cuma kalau Paskah Jumat Agung lah gitu, paling tidak 3 hari itu Jumat Agung ya. Terus sampai Minggu, terus Senin sudah nggak ngomong salib pagi. Biasanya kan gitu kan ya. Motor the Passion diulang-ulang lagi gitu, disedih-sedihin gitu. Tapi cuma hari Jumat Agung sampai Minggu Paskah dah. Habis itu kekristenan identik dengan kenyamanan. Kemuliaan tanpa salib. Ih, serem banget ya. Serem banget loh. Serem banget ya. Gimana Tuhan nggak geram, nggak ngamuk, nggak gemes. Thank you, Captain Rico. Ya kami pasti ya, aku tak mampir nanti ya, kapan ini ya, di gereja terbesar itu ya. Gereja terbesar dengan tanpa tembok itu. Namanya mirip sama kita nih di belakang kita, Community Without Wall. Captain Rico. Ya, memang ini ada teman-teman more di sini, tapi kalau minggu ini kita ini nggak kebetulan lagi kita emang without wall. Ya, without wall-nya kami, kalau Captain Rico without wall-nya beneran di jalanan. Kami without wall-nya ini di virtual, tanpa batas tembok teritorial. Haleluya. Saya percaya kita ada di dalam agenda Tuhan yang indah, meskipun tidak populer. Salib itu tidak populer, ya kan? Korintus bilang berita salib itu suatu kebodohan buat dunia. Tapi bagi kita itu adalah kekuatan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terus doakan ya saudaraku untuk pelayanan Captain Rico. Kita pasti ketemu lagi Captain. Nanti kapan minggu, selain minggu kita ada pertemuan. Pasti kita pengen bintang-bintang banyak. Dan juga nanti tanggal 28 Oktober, Sumpah Pemuda
Cap, kita pengen Anda ada juga bersama kami, ya. Kita bisa satu hati, ya, passion, ya Pak Didi, tolong mengenai Indonesia satu, ya. Ternyata tinggal 1 bulan lagi. Saya tersentak, ini ide gila. Bu Sri tadi, Dokter Sri tulis di kolom chat, benar-benar crazy. Ini kita kemarin-kemarin lagi ngomongin crazy for Christ 3 hari berturut-turut. Hari-hari ini ada orang crazy ngomong di depan kita. Benar-benar crazy, ya. Berita salib itu benar-benar crazy. Kita Indonesia satu, ya. Ini gendeng-gendengan, ini program gendeng-gendengan, Kak. Gila-gilaan kita mau satu hati. Kenapa tidak? Kalau 1928 mereka pemuda itu perlu naik kapal berhari-hari, sekarang kita tinggal buka laptop untuk satu hati buat negeri ini. Kenapa enggak sih gitu? Tapi ternyata persiapannya enggak mudah. Orang-orang yang kita pikir revivalist ternyata sekarang sudah berubah menjadi organisatoris dan tidak mudah lagi untuk ngajak. Tapi it's okay. Saya percaya kalau ini memang agenda Tuhan, nanti Tuhan yang akan sempurnakan semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Yuk kita, Pak Didi, adakah kita dokumen lain atau kita bacakan satu vision statement kita, dan setelah itu kita boleh dibuka di unmute, ya, vision statement kita perkatakan Mazmur 2 ayat 8. Silakan Bro Hiu, musik kita sampai boleh di unmute, kita ucapkan bersama-sama. Mazmur 2 ayat 8. 2, 3. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Yang percaya katakan amin. Kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita, yuk kita ucap syukur buat pagi ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib salib-Mu, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita bagi Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi buat kasih-Mu. Terima kasih buat setiamu, Yesus Tuhan kami. Terima kasih buat Roh-Mu yang kudus yang menuntun hidup kami, memampukan kami berjalan di dalam jalan salib-Mu, Tuhan. Jalan penyangkalan diri seperti Yesus Tuhan kami. Terjadi dalam hidup kami, tercipta, terrealisasi sampai Yesus datang kembali. Bahkan kekal sampai selama-lamanya. Kami yang sangat diberkati bersama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Oh, terima kasih. Thank you so much. Berkati. Luar biasa. Riko, Ini terima kasih. Terima kasih. Ya.